sejahtera untuk kita bersama. Baik untuk praktikum ilmu penyakit selanjutnya adalah berupa tahapan-tahapan atau proses pelaksanaan mengidentifikasi mikroorganisme dari lapangan ke laboratorium. Jadi untuk praktikum kita yang kedua hari ini merupakan rentetan atau proses yang akan berkesinambungan dari awal hingga akhir. Di sini pada materi kali ini adalah kita membahas masalah postulat Koch atau langkah dari Robert Koch, di mana postulat Koch ini merupakan tahapan atau proses mengidentifikasi mikroorganisme biologi itu kita tumbuhkan pada media buatan. Itu yang dimaksud dari kaidah Koch. Jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan keadaan steril. Kemudian langkah yang kedua dalam kaidah Koch itu adalah yaitu pembuatan media perbanyakan. Setelah Anda melalui serentetan proses tadi di lahan, yaitu kalian mengidentifikasi penyakit tentunya, maka hal yang paling utama 100% itu akan bisa kita lakukan, istilahnya menerka apakah penyakit yang kita maksud itu adalah penyakit karat atau disebut dengan Puccinia gramine, Puccinia aradicola, atau Cercospora aradicola tadi pada kacang tanah bilur-bilur hitam yang disebabkan oleh cendawan. Maka langkah yang akan kita gunakan selanjutnya adalah mengamati di laboratorium, yaitu dengan menganalisis. Jadi kita kembangkan lagi penyakit yang memang disebabkan oleh beberapa patogen tadi, entah itu bakteri, entah itu cendawan, kita isolasi dia. Jadi makhluk yang kasat yang kecil tadi, mikroorganisme yang tadi itu kita tumbuhkan pada media buatan. Maka sebelum proses isolasi itu berlangsung, maka haruslah kalian membuat media buatannya dulu, atau media untuk bertahan hidup suatu mikroorganisme yang harusnya terletak pada inangnya pada tumbuhan, tetapi kita taruh kepada inang yang lain, yaitu media buatan. Tapi bukan ini ya, tapi ini adalah komponen untuk membuat suatu media buatan pada suatu mikroorganisme. Jadi seperti itu. Jadi di dalam media tadi itu dibedakan lagi. Jadi di dalam media ini, katakanlah Na atau PDA, ini terdapat beberapa komposisi penyusunnya. Yang ini katakanlah PDA, potato, dextrose, agar. Apa saja komponennya? Potato berarti kentang. Jadi ekstrak kentang yang memang diekstraksi melalui beberapa tahapan kimia yang jadi bisa seperti ini. Jadi ekstrak kentang itu ada di sini. Kemudian agar ini adalah beberapa senyawa peptida atau gluten, bisa dari tumbuhan, bisa juga dari lemak hewani, yang itu merupakan rangkaian penyusun agar. Agar sifat dari PDA atau media buatan yang akan kita gunakan itu memadat. Jadi tidak cair sewaktu kita akan melakukan formulasi nantinya. Maka di situ disusun. Jadi ada bahan dasarnya. Nantinya kita larutkan dalam pelarutnya. Biasanya pelarutnya adalah air. Nah, itu akan kita jadikan seperti media buatan untuk pertumbuhan suatu mikroorganisme. Di sini di PDA ini berbeda pertumbuhan
jika kita menginginkan fungi dengan kita menginginkan bakteri. Jadi ada spesifikasi tersendiri akan perbedaan patogen yang akan kita gunakan untuk media pertumbuhannya. Kalau PDA itu kita khususkan untuk pertumbuhan suatu cendawan atau fungi. Namun kalau yang NA ini berisi nutrisi. Jadi nutrisi yang sangat banyak sekali dibandingkan dengan nutrisinya potato atau kentang. Jadi di dalam Na ini atau natrium agar ini untuk pertumbuhan suatu bakteri, di mana untuk menumbuhkan bakteri membutuhkan nutrisi yang lebih dibandingkan untuk cendawan. Kalau cendawan ini kadang membutuhkan nutrisi yang sangat sedikit dibandingkan dengan bakteri. Maka dari itu spesifikasinya terletak di sana. Nah, maka untuk bakteri yang bersifat patogen dan sebagainya itu kita tumbuhkan dengan Na. Itu ya. Kemudian bagaimana sih media pertumbuhannya itu? Ada yang media padat dan juga media setengah padat. Nah, di mana media padat itu seperti PDA dan Na nantinya. Saya tidak ada anunya, tidak ada contohnya ya. Iya, masih belum buat. Tapi nanti karena proses ini adalah serangkaian yang saya katakan tadi, jadi kita nanti akan membuat media alternatif itu untuk menumbuhkan cendawan ataupun bakteri. Tetapi nanti tentunya mikroorganisme yang sudah kalian kumpulkan tadi itu akan kita isolasi nantinya. Itu yang akan kita tumbuhkan. Apakah benar Pak itu adalah Cercospora? Maka setelah kita lihat secara mikroskopis di bawah mikroskop, nah itu akan kelihatan nanti apakah benar ciri-ciri dari sporanya seperti Cercospora. Apakah macam-macam? Cercospora itu macam-macam, banyak jenisnya. Ada Aranicola, ada Syringae, ada dan sebagainya. Nah, itu akan kalian cek di buku determinasi penyakit itu tadi. Seperti apa gejalanya? Seperti apa sporanya? Pertumbuhannya seperti apa, bersekat, apakah bentuk gada, itu kan macam-macam nanti. Ini belajar ilmu penyakit itu 1 semester. Makanya kalian banyak nanti yang harus dipelajari di 1 semester ini ya. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Kemudian media setengah padat. Media setengah padat itu ya tak cair, ya tak padat. Gitu. Pokoknya setengah-setengah ya. Kadang media setengah padat ini sangat jarang kita buat atau kita aplikasikan pada beberapa mikroorganisme. Namun pasti kita akan membuat media setengah padat pada penyakit-penyakit tertentu. Kemudian kalau media cair ini contohnya adalah nutrien broth sama dengan nutrien agar. Sama halnya kalian ini contohnya. Ini adalah media cair ya. Ini adalah media EKG, ekstrak gula kental. Nah, ini biasanya untuk menumbuhkan cendawan dan juga bisa menumbuhkan beberapa mikroorganisme yang lain. Contohnya yang bersifat selektif. Tujuan praktikum yang pertama yaitu mempelajari cara pembuatan media dan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh suatu media untuk pertumbuhan mikroba. Yang kedua, mempelajari cara-cara pemindahan mikroba secara aseptis. Yang ketiga, mempelajari teknik-teknik isolasi dan penanaman mikroba. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan media yaitu petri dish, plastik wrap, kemudian hot plate,
magnet stirrer, gelas ukur, beker glass, timbangan triple balance, media PDA instan, dan sendok plastik. Prosedur pelaksanaan praktikum yang pertama, timbang kebutuhan bahan sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian tuang ke dalam beker glass sebanyak 5 gram untuk pembuatan media awal. Kemudian ditambahkan air sebanyak 125 ml ke dalam beker glass. Dan selanjutnya, setelah mencapai kebutuhan yang diinginkan, media ditaruh ke dalam hot plate untuk dimasak dengan mengatur suhu terlebih dahulu. Kemudian tambahkan magnet stirrer di dalam larutan media yang berfungsi untuk menghomogenkan media PDA. Kemudian ditunggu hingga media homogen dan berubah warna menjadi kuning bening. Setelah media terlihat homogen dan berwarna kuning bening, kemudian matikan hot plate. Setelah itu, tuang media ke dalam petri dish hingga permukaan petri dish penuh, kira-kira setengah bagian dari petri dish, kemudian tutup dan kegiatan diulangi hingga larutan media habis. Setelah itu, petri dish ditutup dengan kertas kembali, kemudian dimasukkan ke dalam autoclave untuk disterilisasi selama 30 menit. Setelah waktu tercapai, kemudian matikan tombol off pada autoclave. Setelah itu, buka keran pengait pada autoclave dan buka tutup autoclave. Di situ media PDA sudah jadi dan sudah berbentuk padat.